Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam. Dalam hal ini kita mengkaji kitab Aqidatul Awam beserta syarahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi para rasul. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah, kemudian sifat jaiz bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Rasul, di mana di dalam kitab Aqidatul Awam pengarang menyingkat atau membuat sederhana bagaimana cara memahami sifat wajib bagi Rasul. Di dalam baitnya dikatakan arsala anbiya dawi fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Maka bisa diketahui bahwa sifat wajib bagi Rasul ada 4 menurut kitab Aqidatul Awam. Yang pertama di sini disebutkan adalah fatonah. Dalam terjemah singkatnya arsala anbiya dawi fatonah, Allah mengutus para nabi yang mempunyai sifat fatonah yang pertama. Apa itu fatonah? Fatonah di dalam syarah dari Aqidatul Awam dikatakan bahwa kamalul dzaka atau sempurnanya kecerdasan. Maka dari sifat wajib ini tidak ada nabi yang bodoh. Semua nabi harus cerdas. Lalu bagaimana ketika dikatakan dengan istilah ummi, di mana Rasulullah SAW dikatakan an-nabiyil ummi. Nah, ummi ini bukan bodoh. Ummi ini tidak membaca dan tidak menulis, tapi bukan berarti bodoh. Maka kita bisa melihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas itu kadang-kadang tidak harus sekolah atau tidak harus punya ijazah. Karena kecerdasan itu macam-macam bentuknya. Di dalam syarah dikatakan kamalud dzaka wahidatul aqli fi ilzamil khusum fil muhajajah wa ibtali da'awihim al-batilah. Kenapa nabi harus cerdas? Kalau nabi tidak cerdas, ketika di debat akan kalah, dan ketika kalah maka agama juga akan salah, akan kalah. Maka Allah mengutus para nabi semuanya dalam kondisi cerdas, baik mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi para rasul adalah tabligh atau menyampaikan. Dikatakan di dalam syarahnya, arti dari tabligh itu adalah ta'limuhumun nas syara'i Allah. Jadi mengajari manusia tentang syariat-syariat Allah itu termasuk dari tabligh atau dari sifat wajib bagi Rasul. Maka tidak ada ceritanya Rasul yang tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, sifat wajib bagi Rasul adalah al-amanah. Di dalam syarahnya dikatakan ismatuhum zahiran wa batinan minat talabusi bimanhi anhu walau nahya karahiyah. Amanah di sini dikatakan Allah itu terjaga dari sifat untuk tidak amanah atau berkhianat dari hal-hal yang mungkin hal-hal yang sepele. Dari hal yang sepele saja sudah dijaga dari hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan Allah. Kemudian yang keempat adalah asidku atau jujur. Maka seluruh nabi, seluruh rasul sifat wajibnya adalah jujur. Barangkali di suatu ketika ada orang mengatakan, bagaimana ketika Nabi Ibrahim ditanya
oleh kaum Raja Namrud ketika ditanya, "Wahai Ibrahim, adakah engkau yang memenggal berhala-berhala ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'aluhum kabiruhum hadza." Apakah itu tidak berbohong? Para ulama sepakat bahwa itu bukanlah bohong, tapi itu bagaimana cara menjawab secara diplomatis. Meskipun di dalam hal lain dikatakan, ada hadis mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu dalam hidupnya berbohong 3 kali. Yang pertama, ketika ditanya oleh investigasi dari Raja Namrud itu. Kemudian yang kedua, ketika ditanya oleh Fir'aun, siapa temanmu itu? Dan satu lagi pada saat yang lain. Dari sarahnya dikatakan bahwa di sini kita sebagai mukallaf harus meyakini bahwa Rasul-Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang kamal, yang sempurna. Kesempurnaan dalam kejujuran, kesempurnaan dalam kecerdasan, kesempurnaan dalam penyampaian, juga kesempurnaan dalam amanahnya. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Di sini ketika ada sifat wajib, otomatis juga ada sifat yang mustahil nanti. Jadi berbalikan dengan sifat wajib adalah sifat mustahil. Penjelasan lebih detail atau dalil-dalil dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Nabi ini adalah yang pertama sifat fatonah. Dalilnya apa? Dikatakan bahwa seandainya secara dalil akli, seandainya Nabi itu tidak punya kecerdasan, tidak punya kesempurnaan kecerdasan, maka akan tidak mampu menjawab ketika didebat oleh kaumnya. Yang paling banyak mungkin orang yang mendebat adalah kaumnya Nabi Musa, yang dimana Nabi Musa diturunkan pada kaum yang sangat cerdas. Maka di sini Allah memberikan kemampuan untuk menjawab atau berhujah atau berdalil bagaimana mematahkan anggapan-anggapan yang mungkin dimiliki oleh kaumnya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Dari satu ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa Allah memberikan hujah kepada nabinya untuk mengalahkan hujah-hujah yang menyerang. Apa saja contohnya banyak di dalam surat Al-Baqarah di juz 1 itu sudah jelas ketika tentang bagaimana Ibrahim melawan hujah-hujah kaumnya yang mengatakan, apakah kalian bisa mengalirkan air dari yang sebelah timur ke barat dan barat ke timur ke sebaliknya? Seorang raja itu menjawab, saya bisa menjadikan itu berbalik. Kemudian dilawan lagi dengan hujah, lalu bisakah kalian jika mengaku Tuhan menjadikan matahari terbit dari barat kemudian terbenam di timur? Disitulah kemudian raja tidak bisa menjawabnya. Itu adalah termasuk satu hujah yang dimana itu adalah sebuah ilmu yang diberikan kepada nabinya untuk mengalahkan kaumnya atau yang didakwahinya. Di dalam ayat lain dikatakan, qalu ya nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fa ataina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ini juga berlaku bagi Nabi Nuh. Sama. Ketika Nabi Nuh membuat perahu di sebuah bukit yang secara logika adalah tidak masuk akal. Ngapain bikin perahu di bukit? Harusnya bikin perahu di dekat pantai. Tapi bagaimana pada akhirnya juga akan dibuktikan dengan pembuktian-pembuktian yang nyata. Tapi di sini dari ayat ini kita bisa melihat bahwa
kaumnya tidak sabar. Buktikan kalau memang yang dikatakan itu benar. Terkadang kita termasuk masih orang-orang yang tidak sabar dengan janji-janji Allah. Semoga dengan memahami ini kita menjadi orang-orang yang sabar atas janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi ayat dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah dan jidallah dan debatlah. Ketika dengan berdebat itu keadaan menjadi baik. Ketika kita berdakwah, kemudian ada orang yang ibarat kata mendebat kita harus berani menyampaikan hujah yang sesuai. Agar apa? Agar kondisi dakwah kita itu stabil, tidak kalah apapun kondisinya itu. Itu adalah dalil-dalil dari sifat wajib bagi Rasul yang bernama sifat fatonah atau kesempurnaan kecerdasan. Yang kedua adalah sifat asidku, jujur. Wa dalilu ala dzalik qaulu ta'ala wa sadaqallahu wa rasuluh. Dalilnya bahwa Rasul Allah itu jujur adalah wa sadaqallahu wa rasuluh. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Di dalam ayat lain dikatakan wa qaulu ta'ala wa sadaqal mursalun. Di dalam surat Yasin ayat 52. Ini menunjukkan bahwa nabi-nabi itu harus jujur. Pun juga ulama-ulama itu juga harus jujur kalau sebagai warasatul anbiya. Maka ketika mereka tidak jujur, bagaimana kemudian menjadi iktidak atau orang-orang yang bisa diikuti. Kemudian di dalam dalil dari sifat tabligh dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Dalil bahwa Rasul itu harus tabligh. Dalilnya adalah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Wa illam taf'al, dan ketika kalian atau ketika kamu tidak melakukan atau tidak menyampaikan fama balaghta risalatah, maka bagaimana engkau bisa dianggap utusan ketika tidak menyampaikan? Yang namanya utusan itu yang menyampaikan dari yang mengutus kepada tujuan. Nah, ketika utusan tidak menyampaikan, lah bagaimana dia dianggap utusan? Bagaimana dia dianggap rasul ketika tidak menyampaikan? Di dalam ayat lain dikatakan rusulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rasul. Di dalam surat An-Nisa ayat 165. Para rasul-rasul itu memberi kabar gembira, juga memberi peringatan-peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar pada saatnya nanti ketika Allah memberikan azab, memberikan pahala, memberikan kenikmatan, itu tidak ada yang protes karena sudah diberikan sosialisasi sebelumnya. Jadi sudah disampaikan sebelumnya. Karena apa? Karena di dalam ayat lain dikatakan Allah tidak akan mengadab suatu kaum sebelum Allah mengutus Rasulnya ke sana. Jadi Allah ketika mengadab kita, tentu kita sudah dikasih tahu ini salah, ini benar. Ketika kita tidak tahu, maka Allah tidak akan mengadab. Maka di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak tahu, itu tidak dianggap dosa. Namun ketika kita sudah dikasih tahu, kita melanggarnya, yaitu sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, dan kita tidak akan bisa protes karena kita sudah dikasih tahu. Di dalam ayat lain dikatakan rusulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rasul, dalam surat An-Nisa ayat 165. Itu adalah sifat wajib bagi Rasul yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sifat amanah. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran dikatakan inni lakum rasulun amin, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 18.
maka semua rasul itu adalah amin atau dapat dipercaya. Di dalam ayat dikatakan wa qaulu ta'ala innallaha la yuhibbul kha'inin dalam surat Al-Anfal ayat 58. Kenapa? Wali'annahum law qanu bi fi'li muhrimin aw makruh la nuqallibul muhrim wal makruh ta'atan bihaqqihim li'anna Allah ta'ala amarna bil iqtida' bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Kenapa? Rasul itu harus amanah. Kalau Rasul tidak amanah atau tidak dapat dipercaya, bisa-bisa dia membalikkan sesuatu yang mestinya itu hal-hal yang makruh kemudian dijadikan sebagai sebuah ketaatan, atau sebagai hal-hal yang haram kemudian dijadikan sebuah ketaatan, sementara dia adalah orang yang harus diikuti. Itu sangat berbahaya ketika kita sudah mengikuti seseorang, ternyata seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh syariat, maka itu sangat berbahaya bagi pengikutnya. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mengambil suatu panutan, suatu orang yang akan kita ikuti, kadang-kadang kita menafikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat. Maka di sini Rasul bebas dari itu. Rasul dibebaskan dari khain atau khianah. Maka Rasul harus dapat dipercaya, tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Maka selain Rasul bisa saja melakukan kesalahan. Maka ketika kita tidak, kita mengikuti seseorang yang kita anggap baik, maka kita juga harus tetap punya koridor-koridor undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak? Maka ketika tidak sesuai, jangan diikuti. Karena apa? Karena manusia tidak ada yang maksum kecuali para rasul. Nah, kalau para rasul sudah jelas, apapun yang dilakukannya itu insya Allah bersih dan tidak ada unsur-unsur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah beberapa sifat wajib bagi rasul. Barangkali para jamaah ada yang ingin menanyakan sesuatu atau menyampaikan, saya berikan kesempatan tentang sifat wajib bagi Rasul sebelum kita menginjak sifat yang lain. Jika tidak ada, kita lanjutkan pada sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul. Di dalam baitnya pengarang kitab Aqidatul menyampaikan wa jaizun bi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun dan sifat jaiz bi haqqihim bagi para rasul itu min aradi, dari sebuah musibah, bi ghairi naqsin tanpa mengurangi, ka khafifil maradi seperti sakit-sakit yang ringan. Sifat jaiz bagi Rasul adalah tertimpanya suatu musibah, suatu masalah yang tidak mengurangi kewibawaannya, sebagaimana sakit-sakit yang ringan. Maka para Rasul itu tetap manusia, kadang sakit, kadang sehat, kadang lapar, kadang tidur, kadang juga capek. Itu adalah termasuk sifat jaiz bagi Rasul. Kenapa seperti itu? Agar diketahui bahwa itu juga manusia. Seandainya Rasul tidak pernah sakit, Rasul tidak pernah ngantuk, Rasul tidak pernah capek, itu nanti orang tidak akan bisa mengikuti karena dianggapnya malaikat, tidak sesuai dengan apa yang diajaknya. Jadi tidak imbang antara yang diajak dengan yang ngajak. Ibarat kata yang ngajak Ferrari, yang diajak sepeda ontel, jadi nggak nyambung. Maka disesuaikanlah yang ngajak dengan yang diajak agar bisa dikejar apa yang harus diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini macam-macam. Termasuk sifat jaiz bagi Rasul adalah menikah. Jaiz menikah. Maka Allah atau Rasul pernah menyampaikan, barang siapa tidak mau mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dari golonganku. Ini adalah anjuran. Meskipun toh kita ingin mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah, jangan sampai kemudian melupakan fitrah manusiawinya. Karena manusia itu mesti butuh yang namanya teman, yang namanya istri atau mungkin pasangan. Di sini Rasul menjadikan nikah adalah sunnah
bagi orang-orang yang sudah mampu. Di dalam Al-Quran dikatakan malihadar rasuli ya'kulut ta'am wa yamshi bil aswaq, menunjukkan bahwa dari ayat ini Rasul itu juga makan, juga jalan-jalan di pasar, juga berdagang, juga ada yang jadi tukang, macam-macam, juga ada yang jadi insinyur, juga ada yang jadi pejabat negara. Kita nanti akan kupas pada kesempatan yang akan datang tentang sejarah singkat para rasul. Di antaranya yang menjadi pejabat adalah Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan kalau zaman dulu. Kemudian yang jadi tukang ada contohnya Nabi Zakaria. Ada juga yang lain-lain, yang insinyur mungkin Nabi Idris atau orang-orang yang dulu yang awal mulanya bahasa mungkin dimulai sejak tulis menulis itu di dalam sejarah dikatakan bahwa dimulai sejak zaman Nabi Idris. Dikatakan Idris itu karena saking cerdasnya. Di zaman Nabi Muhammad, Nabi berdagang dan sebagainya nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Di dalam ayat lain yang menunjukkan bahwa sifat jaiz bagi Rasul itu adalah di dalam ayat wa ma arsalnaka qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna bil aswaq. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus qablaka sebelum kamu wahai Muhammad minal mursalina, dari beberapa utusan itu, illa annahum la ya'kuluna at-ta'am, kecuali mereka pun makan, wa yamshuna bil aswaq, dan berjalan di pasar, entah membeli barang entah menjadi pedagang. Di dalam surat Al-Furqan ayat 20. Di ayat lain dikatakan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, ayat ini menunjukkan bahwa nabi itu ya sah-sah saja menikah. Karena sebelum kalian, sebelum kamu itu nabi-nabi juga punya anak, juga punya keturunan, punya pasangan, juga punya keturunan. Kecuali Nabi Isa. Dalam ayat lain dikatakan wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Satu bentuk sifat jaiz bagi nabi yang jelas-jelas sudah pernah terjadi bagi nabi sebelum Nabi Muhammad adalah sakitnya Nabi Ayub atau sakit yang menimpa Nabi Ayub. Dalam kisah-kisah ada beberapa versi yang mengatakan Nabi Ayub hingga dikatakan habis semua tubuhnya kecuali lidah dan hatinya yang tidak rusak. Namun di dalam keterangan-keterangan yang ada mengatakan bahwa tidak sampai seperti itu. Karena kalau sampai seperti itu nanti akan mengurangi wibawa Nabi Ayub. Nah, tapi yang jelas di sini dikatakan di dalam ayat ini yang jelas Nabi Ayub pernah menderita sebuah sakit yang panjang, kemudian Allah mengangkatnya penyakit itu dan menjadikannya rahmah atau peringatan bagi orang-orang atau bagi seluruh alam. Agar kalau ketika kita sakit, ketika kita mendapat penyakit, kita mendapat ujian, bukan berarti kita sedang dibenci Allah. Contohnya apa? Nabi Ayub ini, apakah ketika Nabi Ayub sakit itu Allah benci Nabi Ayub? Tidak. Jadi macam-macamnya seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita sakit lama panjang, kemudian kita suudzon kepada Allah, oh Allah benci saya ini, saya dikasih sakit gak sembuh-sembuh. Jangan seperti itu, tidak. Di dalam hadis pun dijelaskan bahwa orang sakit itu ada kalanya menghapus dosa-dosanya, ada kalanya menambah pahalanya. Maka ketika kita sakit dan sabar, insya Allah itu menjadi pahala yang baik bagi kita ke depan. Itu adalah contoh sifat jaiz bagi Rasul, di mana Rasul pun bisa sakit yang lama. Kalau Nabi Muhammad mungkin sakit panas, sakit-sakit yang sederhana. Nabi-nabi yang lain macam-macam. Meskipun Nabi Muhammad saya pikir juga nggak sederhana sakitnya. Ketika di Gua Hira dilempar batu,
giginya patah dan sebagainya, termasuk yang mungkin seandainya kita menyaksikan itu juga kita akan merasakan bahwa kehidupan kita saat ini masih jauh lebih enak dibanding kehidupan para nabi saat itu. Di dalam ayat lain dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'udilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a. Pun juga termasuk sifat jaiz bagi rasul itu adalah meninggal dunia. Jadi rasul pun meninggal dunia, maka tidak ada manusia yang tidak akan meninggal dunia. Ini termasuk sifat jaiz bagi rasul. Ada yang meninggal dunianya di masa muda, ada yang sudah sepuh, ada yang sedengan. Itu semuanya menunjukkan bahwa meninggal dunia itu kapan saja bisa terjadi. Jadi tidak ada yang bisa memastikan harus tua dulu baru meninggal. Bisa saja masih muda juga meninggal. Tidak peduli apakah dia berimannya yang bagus atau mungkin jahat sama sekali. Soalnya apa? Nabi pun ada yang meninggal muda. Siapa ya? Ada mungkin Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Ada pula yang meninggal tua sampai ratusan tahun. Siapa? Nabi Adam. Umurnya sampai 1000 tahun kurang 50 atau 950 tahun. Lalu apakah kita ingin hidup seperti Nabi Adam yang seperti itu? Saya pikir kita kalau seandainya orang sekarang dikasih umur seperti Nabi Adam, itu malah akan susah. Ketika tubuhnya sudah tidak mampu apa-apa, tetapi hidup dan tidak mati-mati. Orang yang umur 200 tahun aja saya lihat sekarang itu susah dan menyusahkan gitu. Jadi berapapun umur kita yang diberikan oleh Allah, sebaiknya digunakan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu, barangkali umur yang sedikit itu lebih sedikit dosanya, dan umur yang panjang itu lebih banyak amalnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi umur panjang dan diberi manfaat yang besar dari umur yang panjang itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan dari sifat wajib bagi Rasul, juga sifat jaiznya. Akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.